Happy birthday to you. Happy birthday. To stop Crackstone, these places must seek. Fire will rain. Well, do you like it? The perfect party games. When did you draw this? Our snoods. We're still warm. Let's go. Parts missing from the monster's victims. Come on! Setelah ia mengetahui dari ibunya bahwa kekuatannya itu harus dilatih oleh leluhurnya agar ia bisa segera menguak kasus yang terjadi, Wednesday lalu melakukan ritual pemanggilan arwah nenek moyangnya, yaitu Godi Adam. Di tengah ritual, aksinya terganggu oleh Annette. Wednesday gagal melakukan ritual itu karena leluhurnya menolak permohonan Wednesday. Wednesday menerima sebuah kertas dari orang misterius. Isi kertas itu mengajak Wednesday untuk bertemu di makam Crackstone tengah malam. Ia lalu ke makam bersama Annette. Wednesday lalu memasuki ke sebuah ruangan. Terdengar pergerakan aneh muncul. Rupanya undangan tersebut berasal dari teman-temannya yang akan memberikan kejutan ulang tahun kepada Wednesday. Kejutan itu ternyata dipersiapkan dengan baik oleh Ting, Xavier, dan Annette. Surprise! Happy birthday! Ketika akan berdoa, Wednesday mengabaikan kejutan dari teman-temannya. Ia malah fokus melihat sebuah tulisan misterius yang persis dengan teror di halaman sekolah Nevermore. Ketika menyentuh tulisan itu, ia tiba-tiba mendapatkan sebuah penerawangan. Ia berada di sebuah hutan dan bertemu dengan Godi Adam. Godi mengatakan bahwa Wednesday itu merupakan gagak dari garis keturunannya. Dan tentang kekuatan yang dimiliki Wednesday, ia diminta supaya Wednesday itu bisa mengendalikannya sendiri. Wednesday diberitahu bahwa ia juga harus datang ke tempat yang persis seperti tempat ini untuk menghentikan kedatangan Crackstone. You always speak in riddles? Wednesday sedang di asrama, ia terlihat kesal dengan pesta kejutan yang dibuat Annette. Lalu Wednesday ini membuka sebuah kado yang diberikan orang tuanya. Ketika dibuka, Annette terlihat jijik dengan kado yang didapatkan Wednesday. Annie lalu memberikan sebuah kado kepada Wednesday, berupa syal rajut couple yang sama dengannya. I have one too. They asked Thing to hide it before they left on Parents' Weekend. We wait for a more special occasion. Wednesday berada di sebuah kafe sedang membaca buku peziarah Crackstone. Ia diberi 1 cup kopi oleh Tyler sebagai hadiah ulang tahun. Wednesday diajak makan malam oleh Tyler, tapi ia menolaknya. Kemudian ia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Tyler apakah ia tahu dengan tempat yang ia gambar tersebut. Tetapi sayangnya Tyler tidak mengetahuinya. Lalu Wednesday bertemu Sheriff di kafe itu. Ia mengatakan kepada Sheriff bahwa Wednesday akan menggali kuburan Crackstone yang berdekatan dengan tulisan teror yang sepertinya memiliki keterkaitan. Wednesday lalu meminta bantuan Xavier untuk menggambar lebih jelas sketsa sebuah tempat dari hasil penerawangannya. Rupanya Tyler pernah melukis tempat tersebut karena tempat tersebut pernah muncul dalam mimpinya 2 hari yang lalu. Xavier menjelaskan bahwa tempat itu merupakan gerbang milik rumah Gates yang pernah ia lewati saat jogging pada pagi hari. Ting lalu menunjukkan sebuah gambar yang ternyata merupakan lukisan Wednesday yang sedang memainkan alat musik beberapa tempo hari yang Xavier gambar. Tyler menuturkan bahwa ia tidak bisa melupakan Wednesday.
Mendengar hal itu, tiba-tiba Wednesday ini keluar dari ruangan pribadi seninya Xavier. Wednesday lalu ke tempat kediaman Grace Gates. Ketika akan memasuki rumah tersebut, Wednesday ini bersembunyi karena mendengar suara dari arah pintu. Ia melihat wali kota sedang keluar dari rumah tersebut. Karena merasa curiga, ia pun diam-diam menyelinap ke mobil wali kota. Wali kota lalu berhenti di sebuah kafe untuk bertemu dengan sheriff. Tetapi ketika wali kota ini sedang berjalan menuju kafe, ia tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil. Wednesday terkejut dan keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu sheriff meminta keterangan kepada Wednesday, mengapa ia diam-diam bersembunyi di bagasi mobil wali kota. Wednesday lalu menceritakan kecurigaan bahwa wali kota ini sepertinya sudah menemukan sebuah petunjuk sehingga ia ditabrak oleh orang misterius. Di mana menurutnya bahwa si penabrak tersebut berusaha untuk menghilangkan jejak dari kasus ini. Karena Wednesday terlihat dalam TKP kasus tersebut, akibatnya sekolah Nevermore diisolasi dan ia mendapatkan pemberitahuan bahwa hak izin keluarnya dicabut. Keesokan harinya, Wednesday menelepon Tyler untuk mempertimbangkan ulang ajakan makan malam bersamanya. Ia menyuruhnya agar menjemputnya di gerbang Nevermore pada jam 8 malam. Wednesday terlihat sedang bersiap-siap untuk kencannya bersama Tyler. You really mean it? Take the win, Enid. Tyler pun menjemput Wednesday. Tiba-tiba ia muncul seperti hantu dari belakang. Tak berserang lama, Annette pun muncul dan masuk ke dalam mobil Tyler. Rencana pun berubah, mereka bertiga dikelabui dan diajak Wednesday untuk menyelidiki rumah Cragston. You wanna go in there? They by going to dinner or a surprise party. Tempat pertama yang didatangi mereka adalah garasi. Wednesday menemukan kendaraan yang mirip dengan mobil yang menabrak wali kota. Kemudian mereka menyusuri setiap ruangan demi ruangan di rumah tersebut. They scrub up well for psychopaths. Ketika Wednesday ini memencet tombol misterius, ia menemukan sebuah altar tersembunyi di ruangan perpustakaan. Di altar tersebut terdapat sebuah foto Cragston dengan tumpukan lilin yang masih hangat seperti baru dipakai untuk ritual. Kemudian Wednesday dan Annette mengecek ke lantai atas, sedangkan Tyler menyusuri lantai dasar. Ketika Annette ini sedang mengecek dari arah sebelah kiri, ia menemukan sebuah kamar yang tersusun rapi tanpa debu dan sawang yang sepertinya selalu dipakai dan berpenghuni. This is officially the worst girls' night out ever. Go! Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari bawah. Ketika akan kabur, ia dihadang oleh seekor monster besar. Lalu, Annie dan Wednesday ini bersembunyi di lift barang. Setelah lift itu terjatuh, Wednesday dan Annie terjebak di sebuah ruangan yang penuh dengan potongan tubuh dari korban serangan monster. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Sebelum pergi, Wednesday ini mencari Tyler. Nah, setelah Tyler ditemukan, ia terlihat terluka akibat dari cakaran monster. Tiba-tiba, Xavier pun datang. Singkat cerita, mereka berempat di rumah Tyler. Ketika Wednesday ini akan membalas luka Tyler, ia lalu bertemu dengan sheriff dan mengajak sheriff ke tempat rumah lama keluarga Getter. Sesampai di rumah Getter, ia ingin menunjukkan beberapa bukti yang ia lihat sebelumnya. Tetapi sayangnya, altar, kamar penuh mawar, potongan tubuh, dan mobil Cadillac biru yang berhubungan dengan kasus monster itu tiba-tiba hilang dan tempat itu seketika kosong seperti tidak terjadi apapun.
Karena apa yang dibicarakannya itu tidak terbukti, Sherry pun mengancam agar Wednesday ini tidak bertemu dengan anaknya lagi, yaitu Tyler. Serta ia dilarang untuk menyelidiki kasus apapun. Karena ia melanggar peraturan dan keluar saat isolasi, serta hampir membahayakan temannya, Wednesday pun dimarahi oleh Clarissa. Lalu Wednesday ini menunjukkan sebuah gambar kepada Clarissa. Gambar tersebut merupakan potongan kertas dari buku Nevermore yang sempat mendiang Rowan tunjukkan sebelum meninggal. Di sini, Wednesday ini kemudian menjelaskan secara rinci alasan ia terus menyelidiki kasus tersebut. Clarissa lalu memperingati dan memberi kesempatan kepada Wednesday jika ia membuat pelanggaran dan berulah sekali lagi, maka ia akan resmi dikeluarkan dari Nevermore. I spoke with Weems. You and Xavier won't be punished. Enid sedang mengemasi barangnya. Karena merasa marah dan jengkel kepada Wednesday, Enid berencana untuk menginap beberapa malam di kamar Yoko. Wednesday mencoba mencegahnya, tapi Enid ini sudah kecewa karena merasa Wednesday ini sudah membahayakan nyawanya dan Tyler pada kejadian malam kemarin. Ia berpikir bahwa Wednesday ini hanya egois dan mencoba memperalat siapapun demi mencapai ambisinya. Ketika Wednesday ini merenung dan merasa bersalah pada dirinya, ia lalu membuka kotak musik yang ia dapatkan saat menjelajah rumah Gret. Ketika membukanya, tiba-tiba beberapa cari kertas terlihat jatuh dari kotak musik tersebut. Ketika dibuka, ternyata kertas tersebut merupakan beberapa foto dari dirinya. Wednesday rupanya sudah menjadi incaran untuk dibunuh. Ia yakin antara beberapa kejadian akhir-akhir ini, diantaranya rumah dan keluarga Gates, lalu Cranston, monster, bahkan dirinya saling memiliki hubungan dan terjaring seperti laba-laba. Baginya, ia sudah ditakdirkan untuk memecahkan kasus tersebut. Dan ia berjanji akan menemukan orang yang sudah mengawasinya dan mengincar nyawanya tersebut. So whoever's watching